Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Eka Yulita. Kali ini Saza akan membahas tentang integral. Nah, integral ini dikenal juga sebagai antiturunan karena sifat-sifatnya yang berkebalikan dengan turunan. Oke, kita kemarin sudah mempelajari tentang turunan. Kita ingat kembali bahwa jika ada fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya kita tulis f aksen x sama dengan a dikali n dikali x pangkat n min 1. Nah, bentuk ini disebut turunan ya. Kemarin kita sudah mempelajarinya. Sedangkan dalam integral, kalau kita punya fungsi fx sama dengan ax pangkat n juga, kalau ini diintegralkan, kita simbolkan seperti ini, seperti huruf S tapi lebih panjang ya. Integral fx dx itu bacanya sama dengan integral, kita tuliskan fungsi fx-nya ax pangkat n, kita tambahkan dengan dx di ujungnya. Nah, ini sama dengan a per n ditambah 1, pangkatnya di situ n, x pangkat n ditambah 1, jangan lupa kita tulis ditambah c. Nanti saya jelaskan kenapa ditambah c. Nah, ini disebut dengan hasil pengintegralan. Hasil integral dari bentuk tak tentu. Nah, kita lihat ya, di situ ada perbedaan rumusnya antara turunan dan integral. Oke, sekarang kita masuk dulu ke bentuk integral tak tentu. Nanti saya jelaskan di sini kenapa tadi ada plus c-nya. Jadi bentuk integral tak tentu ya. Biasanya bentuk fungsinya seperti ini, ada integral, kemudian fx dx. Nah, kita lihat di integralnya itu tidak ada batas, sehingga dia disebut integral tak tentu. Sedangkan kalau integral tentu, bentuknya seperti ini, integral, nah ada batas di atas dan di bawahnya, ada a, b, ya, yang ini disebut dengan integral tentu. Nah, ini ya perbedaan tadi antara integral tentu dan tak tentu. Kalau yang integral tak tentu, hasil akhirnya ditambah dengan c di ujung. Oke, contohnya ada fungsi di sini integral dari 3x pangkat 5 dikurang 2x pangkat min 3 ditambah x dx. Kenapa selalu ada dx? Kita lihat ya, karena fungsinya itu dalam x, sehingga di ujungnya ditambahkan dengan dx. Nah, kita kembali lagi ke rumus integral tadi. Oke, kita lihat a di situ ya. Koefisien depannya a, pangkatnya n, sehingga di atasnya a, kemudian di bawahnya n ditambah 1, pangkatnya juga ditambah 1. Oke, kita kembali lagi ke soal. Maka di sini itu sama dengan koefisiennya 3 per pangkatnya 5 ditambah 1 berarti ya. 5 ditambah 1. Kemudian x pangkatnya juga 5 ditambah 1. Dikurang, oke, koefisiennya 2 ya. Di atasnya 2 kita tulis per pangkatnya min 3. Kita tulis min 3 ditambah 1. X pangkat min 3 ditambah 1. Terus sampai selesai. Ditambah X itu tidak ada koefisien ditulis berarti 1. Pangkatnya juga tidak ditulis berarti 1. Berarti 1 ditambah 1 X pangkat 1 ditambah 1. Tidak lupa di ujungnya baru ditambah C. Kemudian kita tinggal hitung 3 per 6 X pangkat 6 dikurang, itu min 3 ditambah 1 min 2 berarti 2 dibagi min 2 ya, tinggal X pangkat min 2 ditambah 1 per 2 X pangkat 2 ditambah C. Nah, sampai sini sebenarnya sudah selesai, tapi kalau masih ada yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan.
Itu 1/2 X pangkat 6 ditambah 1/X pangkat 2 ditambah 1/2 X pangkat 2 ditambah C. Nah, ini adalah hasil integralnya. Kenapa ditambah C? Karena di integral tadi tidak ada batasnya ya, nggak ada AB-nya di situ. Oke, untuk integral tak tentu seperti ini. Kemudian kita ingat juga ketika di turunan kemarin ya, ada beberapa rumus turunan. Ada yang bentuk perkalian, ada bentuk pembagian, kemudian ada juga yang bentuk aturan rantai, dan lain-lain ya. Ada banyak rumus di turunan kemarin. Nah, untuk integral sendiri apakah seperti turunan? Nah, jadi kalau di turunan kemarin ya, misalnya ada fx sama dengan x kuadrat min 3 dikali x dikurang 4 pangkat 5, maka ada turunannya, f-aksennya kita gunakan yang bentuk perkalian. Nah, tetapi untuk integral dia tidak ada rumus untuk bentuk perkalian, bentuk pembagian, atau aturan rantai seperti yang ada pada turunan ya. Lalu bagaimana menyelesaikan soal integral jika dia misalnya seperti ini? Integral x pangkat 2 min 3 dikali x min 4 pangkat 5 seperti di bentuk turunan tadi. Bagaimana menyelesaikannya? Nah, dia tidak ada integral perkalian, integral pembagian ya, atau integral aturan rantai. Di integral hanya ada dua yang kita pelajari, yaitu integral substitusi dan integral parsial. Nah, kita akan bahas integral substitusi terlebih dahulu. Oke. Integral substitusi ini ada beberapa syaratnya ya, yang bisa diselesaikan dengan integral substitusi. Yang pertama, jika dia berbentuk perkalian atau berbentuk pembagian. Kemudian yang kedua, selisih pangkatnya itu sama dengan 1. Nah, maksud selisih pangkatnya sama dengan 1 ini seperti apa? Kita akan lihat di contoh soalnya. Oke, contoh soalnya, tentukan integral dari buka kurung x min 2 dikali dengan x kuadrat min 4x pangkat 5 dx ya. Nah, ini contohnya. Kita lihat dulu. Bentuk ini memenuhi untuk diselesaikan dengan integral substitusi karena yang pertama dia berbentuk perkalian ya. Kemudian yang kedua, kita lihat ada x min 2 dan ada x kuadrat min 4x. Pangkat tertingginya di situ selisihnya sama dengan 1. Nah, kita lihat lagi, apakah dia bisa diselesaikan dengan substitusi atau tidak. Oke, kita ambil pemisalan di sini. U-nya adalah pangkat yang lebih besar, yaitu x kuadrat min 4x. Nah, di sini kita cari turunannya, atau kita bisa tuliskan du per dx. Masih ingat ya? Du per dx itu turunan. Berarti turunannya 2x min 4. Nah, dari sini kita bisa dapat du itu 2x 2 dikali x min 2 dx. 2-nya kita keluarkan. Nah, kemudian kita kembalikan lagi ke soal. Soalnya kita tulis ulang. X kuadrat integral x min 2 dikali x kuadrat min 4x pangkat 5 dx. Kita lihat x min 2 tadi, x min 2 dx itu adalah du per 2 ya. Kita lihat dari turunannya. Oke, yang itu x min 2 dx, di situ sudah ada x min 2 dx, itu sama dengan du per 2 berarti ya. Oke, kemudian x kuadrat min 4x pangkat 5-nya sendiri, itu tadi sudah kita misalkan sebagai u. Nah,
Kita tulis ulang soalnya, kita susun seperti ini. X kuadrat min 4x pangkat 5 dikali x min 2 dx. Oke, sama ya soalnya. Nah, x min 2 pangkat x min 2 dikurang 4x itu tadi sudah kita misalkan u, berarti ini u pangkat 5 ya, sedangkan x min 2 dx nya tadi du per 2, berarti berubah menjadi integral 1/2 u pangkat 5 du. Nah, ini sudah sama dalam u semua ya. Kita tulis lagi integral 1/2 u pangkat 5 du. Oke, maka integralnya ini berarti 1/2 dibagi 5 ditambah 1 u pangkat 5 ditambah 1 plus c. Kemudian kita selesaikan saja. 1/2 dibagi 5 tambah 1 6, u pangkat 6 ditambah c. 1/2 dibagi 6 itu sama dengan 1/12 u pangkat 6 ditambah c. Nah, integral kita sudah selesai. Tinggal kita kembalikan lagi u-nya ke pemisalan tadi. U sama dengan x kuadrat min 4x ya. Berarti ini sama dengan 1/12 x kuadrat min 4x pangkat 6 ditambah c. Nah, inilah hasil dari integral bentuk substitusi. Kita akan bahas soal-soal lain di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.